Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama melihat firman Tuhan yang berbicara mengenai kebijakan Yusuf. Kita akan baca dari Kejadian 47 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Maka mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun." Yusuf membuat hal itu menjadi sesuatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara soal krisis, mungkin di antara kita banyak yang teringat pada masa COVID. Bagaimana perekonomian sangat lesu sama sekali. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, terkadang hal-hal yang demikian dapat menjadi sesuatu hal yang begitu mengerikan. Ada orang-orang yang merasa hidupnya menjadi susah, perekonomian yang awalnya berjalan dengan baik pada akhirnya berjalan dengan tidak baik, membuat orang-orang menjadi ada yang kelaparan, ada yang tidak ada pemasukan sama sekali, bahkan untuk makan pun susah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal 47 ini kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan suatu pembelajaran yang berharga tentang bagaimana Allah sendiri bekerja di dalam situasi krisis bagi manusia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di tengah kelaparan begitu hebat yang pada saat itu melanda di Mesir dan juga Kanaan, kita bisa melihat bagaimana Yusuf yang pada saat itu menjadi penguasa di Mesir, dia bisa menggunakan kedudukannya untuk menyelamatkan bangsanya. Dia diberikan hikmat untuk bagaimana dia membuat keputusan-keputusan yang bisa menyelamatkan bangsanya. Bahkan
pada akhirnya juga menyelamatkan seluruh penduduk Mesir. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersama-sama dapat belajar bagaimana mengelola, bagaimana Yusuf ini diberikan kebijaksanaan di dalam mengolah. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kasih Allah di tengah krisis ini. Setidaknya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang dapat kita bersama pelajari. Yang pertama, bagaimana Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kelaparan yang semakin parah yang ada di Mesir itu, kita bersama tadi telah mendengarkan bahwa firman Tuhan mengatakan ada rakyat-rakyat Mesir yang datang kepada Yusuf tujuannya untuk memohon pertolongan supaya mereka dapat mengisi perut mereka, supaya mereka dapat memperoleh makanan. Tetapi yang Yusuf lakukan adalah hal yang bijaksana Bapak Ibu Saudara. Enggak hanya memberikan makanan, tetapi yang Yusuf lakukan adalah juga membuat perjanjian untuk menukar ternak mereka dengan bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bagaimana Yusuf memiliki kebijaksanaan. Bagaimana dia bisa mengelola sumber daya dengan bijaksana. Bagaimana dia bisa mengelola tidak hanya memberi tetapi ada barter di dalamnya. Bagaimana tidak sumber daya itu tidak hanya dihabiskan tetapi ada sumber daya yang masuk juga. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana hikmat Allah dalam setiap keputusan. Kalau kita lihat bagaimana Yusuf yang Tuhan pakai untuk membawa berkat di tengah-tengah kelaparan, kita bisa melihat bahwa keputusan yang ia ambil pada akhirnya membawa ketertiban dan juga keadilan. Dan juga melalui keputusan yang Yusuf ambil, itu dapat menunjukkan bagaimana adanya penyertaan Allah di dalam kehidupan setiap umatnya, yang pada saat itu sedang mengalami krisis, sedang mengalami kelaparan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan ini kita dapat bersama-sama belajar bagaimana situasi yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu, pada saat-saat krisis pada saat itu, dengan situasi kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa menjadi umat Tuhan yang mampu mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Entah itu waktu, entah itu uang, dan juga entah itu talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah kita telah mempergunakan hal-hal demikian dengan bijaksana? Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menjalani dan mengubah pola pikir kita. Bagaimana cara kita melihat apa yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita, dan bagaimana kita bisa mempergunakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan, apakah kita bisa mempergunakan itu dengan bijaksana? Tapi saudara, marilah kita menjalani dan mengubah cara pandang kita tidak menurut apa yang dunia inginkan, tetapi menurut apa yang Allah inginkan. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami. Di dalam kehidupan kami mungkin kami sering menjadi orang-orang yang tidak bijaksana mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama diingatkan supaya setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tidak hanya memandang dari sudut pandang dunia, tetapi biarlah setiap kami dapat belajar bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kami. Apa yang telah Tuhan berikan biarlah dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.